Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Jemaat yang ada di sini bersama saya nanti membacanya, dan jemaat yang ada di rumah silakan membuka kitab sucinya Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan awali ayat 46, lalu jemaat menjawab ayat 47 dan seterusnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Temius, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi, saya percaya saudara sudah sering mendengar ini dikhotbahkan. Bahkan saya sudah beberapa kali, lebih dari 10 kali berkhotbah dari perikop ini. Tapi sore ini saya ingin mengajak saya tidak ingin fokus pada penyembuhan Bartemius, pada mujizat kesembuhan pada Bartemius. Saya ingin fokus dengan sikap Bartemius. Kalau kita lihat di sini bahwa dalam perjalanan itu dikatakan di dalam Markus, ketika Yesus keluar dari Yeriko. Saya ingin jelaskan dulu posisinya. Dan kalau saudara membaca Injil Lukas, ketika mereka memasuki kota Yeriko, Markus berkata keluar dari Yeriko. Lukas berkata memasuki kota Yeriko. Kota Yeriko di zaman Yesus ada dua. Yeriko yang lama dan Yeriko yang baru. 1,5 kilo jaraknya. Yang baru adalah yang dekat dengan Yerusalem. Dan ini dibuat oleh pemerintahan Romawi. Untuk mudah mengawasi orang, dia membuat kota ini. Disebut Yeriko baru. Jadi yang dimaksud oleh Markus adalah ketika dia keluar dari Yeriko lama. Yang dimaksud oleh Lukas, karena Lukas adalah orang Yunani, lebih berpikir seperti orang Romawi ketika mereka mau masuk kota Yeriko. Tidak ada yang salah dalam berita ini. Dari situlah kalau kita ingin melihat bahwa peristiwa itu terjadi. Tapi saya ingin mengajak sekarang kita melihat
bahwa ada orang bernama Bartemius. Sikap Bartemius yang pertama yang saya sangat kagumi, berani bersuara, berani menyatakan imannya, berani mengatakan pengakuannya. Ini sikap Bartemius. Saya percaya Bartemius tidak pernah masuk ke bait suci sampai ke dalam. Dia hanya mendengar di luar. Karena dia tidak dihitung dalam bait suci. Sebagai seorang pengemis, orang yang cacat, pikiran orang Yahudi, imam-imam, orang ini dihukum Tuhan dan dikutuk oleh Tuhan. Tetapi dia percaya, dia mendengar firman Tuhan. Dikatakan di situ pada waktu dia mendengar, didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret. Dan dia mendengar kisah cerita itu tanpa dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, satu keyakinan bagi dia, ini adalah Mesias. Bahasanya sederhana karena kita baca di zaman sekarang. Tapi kalau kita baca pada waktu peristiwa itu terjadi di zaman Bartemius. Bartemius berani berkata, Yesus anak Daud. Hui Daud. Anak Daud adalah gelar Mesias. Murid-muridnya belum memberikan pengakuan Yesus itu Mesias. Termasuk Petrus. Tapi Bartemius lebih dulu mengakui ini adalah Mesias. Anak Daud. Luar biasa. Dia sudah memberikan pengakuan, pernyataan sebelum murid-muridnya. Ini yang saya kagumi. Dia tidak sehebat orang lain. Dia punya hambatan, halangan melihat. Posisi dirinya adalah pengemis. Tapi keberanian imannya. Karena itu sekali lagi yang dihargai oleh Yesus adalah imanmu, imanmu. Kalau kemudian ada mujizat, kalau kemudian ada kesembuhan, itu akibat dari iman. Bukan karena kesembuhan itu baru dia beriman, bukan. Sebelum dia beroleh apa-apa, dia sudah memberikan pernyataan yang begitu tegas. Anak Daud. Muncullah di sini dikatakan, kasihanilah aku. Saudara, kalimat ini bukan kalimat seorang pengemis yang sangat membutuhkan pertolongan. Pak, kasihani Pak, belum makan. Bukan itu. Dinyatakan di sini kata kasihanilah, dia memakai eleison me. Eleison me. Haneni. Sebuah permohonan doa kepada Tuhan. Jadi dia memohon, dia percaya ini Tuhan, tempat aku memohon, tempat aku meminta. Karena itu dipakai eleison me oleh gereja-gereja, kasihanilah kami sebagai satu konsep doa. Kata haneni, mari kita lihat supaya kita tahu ini konsep doa. Memang bahasa Indonesianya sederhana, kasihanilah kami, bukan. Tapi rumus doa yang sudah dipakai oleh Bartemius, karena dia percaya ini Mesias, ini Tuhan. Maka dia berani berkata, haneni, eleison me, kasihanilah aku. Mari kita periksa. Mazmur pasal 4 ayat 2. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Kita lihat bersama-sama. Dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Ya. Apabila aku berseru
Jawablah aku ya Tuhan, yang membenarkan aku. Ya, di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan. Ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua. Kasihanilah aku, dengarkanlah doaku. Haneni, konsep ini yang ingin diungkapkan oleh Bartemius. Rumus doa ini. Murid-muridnya belum pernah berdoa seperti itu. Petrus sendiri belum. Tapi Bartemius sudah. Dia tidak melihat. Dia hanya mendengar. Tapi kalau mendengarnya itu karena dasarnya iman, percaya apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa ini ciri-ciri daripada Mesias, ini adalah Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Konsep itu bukan kata kasihan hanya karena minta dikasihani sebagai pengemis kepada orang kaya, bukan. Tapi doa. Kita lihat dulu rumus doa ini supaya kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Bartemius sehingga membuat orang lain bereaksi marah. Marah bukan karena mendengar suara Bartemius yang mengganggu, bukan. Karena omongannya itu tidak diterima oleh mereka. Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. Ya. Pasal 6 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku, tolong sambung. Tuhan. Haneni. Adonai. Itu konsep doa. Konsep doa ini yang dipakai oleh Bartemius. Kamu kalau minta dengan Rabi, minta aja. Rabi, kasihani saya. Ini kamu sudah mengaku Mesias, malahan minta seperti umat kepada Tuhan. Di situ. Karena itu saya sangat mengagumi tekad keberanian iman, pengakuan tanpa ragu-ragu daripada Bartemius. Kekurangannya, kelemahannya, kebutaannya tidak menjadi hambatan. Apa kita baru beriman setelah kita buta dulu? Buta mata masih mendingan. Buta hati itu lebih berat sekali. Dikatakan, jika konsep doa. Saya masih ingin menunjukkan bagaimana konsep doa ini. Mazmur pasal 9 ayat 14. Mazmur pasal 9 ayat 14. Jadi kalau saudara membaca dalam Mazmur permohonan doa kasihanilah kami, itu konsep doa kepada Tuhan, Haneni. Mari kita baca ayat yang ke-14. Kasihanilah aku kepada siapa? Ya Tuhan. Haneni, lihatlah sengsaraku. Kalau saudara minta tolong dengan bos, sehebat apapun bos, tolong dong pinjamin saya duit, saya punya kesulitan. Berani enggak saudara bicara? Juru selamatku, Tuhanku, berikan saya percaya saudara enggak perlu itu. Belum ada tanda-tanda yang lain. Yesus belum mati di kayu salib. Yesus belum bangkit. Tapi Bartemius sudah melihat itu, mata imannya. Mari kita pernyatakan iman kita. Kita deklarasikan iman kita. Amin. Iman itu harus dideklarasikan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan sikap hidup, perilaku. Di situ lihat
Dia berani. Perhatikan ayat 48. Keberanian yang kedua adalah keberanian menghadapi tantangan. Dia tidak pernah ragu dengan pernyataan dan pengakuannya. Dia berani dengan tantangan. Coba kita baca ayat 48. Kita renungkan, kita lihat ini. Kita lihat. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Kamu orang buta, derajatmu pengemis, kamu nggak tahu, bikin pernyataan yang aneh-aneh, yang bukan-bukan. Marahlah orang menegurnya. Apa yang ditunjukkan oleh Bartimeus? Coba perhatikan di sini. Apa yang ditunjukkan oleh Bartimeus? Kita baca ayat ini lanjutannya apa? Namun apa? Semakin keras ia bersuara. Apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Tidak berubah pengakuannya, pernyataannya. Begitu keras orang menegur, dia semakin keras. Kata semakin keras dalam bahasa Yunaninya menyatakan dia memberikan pernyataan berulang-ulang dan tidak berubah. Iman kita seringkali ketika menghadapi tantangan luntur. Pengakuan kita mulai berubah. Kita belajar sore hari ini. Mungkin kita sudah dengar khotbah dan baca berkali-kali peristiwa ini. Tapi kita tidak melihat bahwa sikap iman Bartimeus itu yang dahsyat. Lebih dahsyat daripada kesembuhannya. Dikatakan di situ. Karena kata berseru, dia menggunakan bentuk imperfect. Menegaskan berulang-ulang. Orang tegur dia berulang-ulang, dia menyatakan berulang-ulang. Pernyataannya berubah tidak? Anak Daud, kasihanilah aku. Kita ketika ditegur, Tuhan Yesus, Tuhan, nggak berani lagi sebut Yesus. Supaya lebih umum. Lebih tidak menunjukkan orang yang tidak suka. Banyak orang tidak suka. Saya suka heran dengan orang yang tidak suka. Mereka mengatakan orang Kristen itu kafir dan pasti masuk neraka. Kami masuk surga. Kenapa masih usil? Kalau dia yakin betul kita masuk neraka dan dia masuk surga, kenapa masih usil? Kenapa masih mengganggu? Itu berarti dia ragu dengan pernyataannya. Amin. Itu kebenaran iman kita. Kita diam aja orang sudah tidak suka. Apalagi kita bersuara. Kita lanjutkan ayat ini. Ayat 49. Lalu apa? Yesus berhenti. Berhenti karena ada suara. Orang selalu berpikir seperti itu. Ada orang lama manggil kita. Tapi tidak. Kalimat ini untuk menunjukkan siapa yang membuat pernyataan itu? Siapa yang memberikan pengakuan itu? Sebelum orang lain mengaku semuanya. Menarik sekali. Iman itu menarik hati Tuhan. Amin. Iman itu membuat Tuhan mencurahkan matanya di tujuannya kepada kita. Amin. Kalau saudara ingin diperhatikan Tuhan, imani dia. Pasti matanya tertuju kepada orang yang mengimani dia. Dia akan menghentikan perjalanannya. Dia mementingkan untuk bicara dengan
Bartemius. Begitu dia bicara dengan Bartemius, pasti ada peristiwa kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Pones sate. Panggil. Ini sebuah penghargaan, bukan teguran. Tapi orang tidak mengerti. Orang banyak tidak mengerti. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Maksudnya, makanya jangan bikin omongan macam-macam. Biasanya kalau omongan kita salah, imam, rabi akan tegur orang itu dan akan memarahi dia. Dia lupa. Yesus tidak menegur dia, menghargai dia. Sehingga ketika dia memanggil dan berbicara kepada Bartemius, panggilan inilah yang menjadi beban bagi jemaat Tuhan. Sekali lagi, jadi beban. Bersuaralah supaya jadi beban. Jadi beban bagi kita. Amin. Beban bersuara, menyuarakan iman itu beban jemaat. Katakan beban jemaat. Coba katakan. Saudara suka lepas tanggung jawab. Beban gereja, enak aja. Gereja itu hanya wadah. Yang punya tanggung jawab jemaat. Jemaat yang punya tanggung jawab. Saudara lempar ke gereja. Yang punya tanggung jawab bersihin WC itu orang yang ke situ. Bukan WC-nya disuruh bersihin sendiri. Lalu apa yang terjadi? Ayat 50. Ayat 50. Lalu ia apa? Ayat 50. Ya. Coba. Lalu ia apa? Menanggalkan jubahnya. Ini mau ngajak berantem atau apa ya? Saudara, latar belakangnya seperti ini. Jubah himaton itu bukan jubah yang sebenarnya menunjukkan dia supaya tidak kedinginan. Bukan itu. Bait Tuhan bagi pengemis yang resmi dibagikan jubah pengemis. Kayak rompi tukang parkir, rompi sesuatu untuk menunjukkan dia punya wewenang di situ. Ini jubah pengemis, punya wewenang, dan ini diandalkan sekali oleh Bartemius. Kalau ini hilang, dia tidak bisa mengemis. Orang yang mau pergi ke bait Tuhan, dia tidak boleh di situ. Coba perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Bartemius? Coba kita lihat ayat ini. Apa yang dilakukan oleh Bartemius? Dia apa? Menanggalkan. Belum ada kesembuhan. Belum ada apa-apa. Tapi dia sudah berani tanggalkan segala sesuatu yang dimana dia bergantung. Dia berani. Itu iman. Moving forward. Dia berani pindah. Karena dia tahu di situ pasti ada pertolongan, di situ pasti ada jawaban, di situ pasti ada kuasa Tuhan. Amin. Saudara percaya? Bartemius hebat. Tuhan belum ngomong, aku sembuhkan engkau. Dia sudah berani. Kalau kita lain, nanti aja jubah, siapa tahu tidak sembuh. Jadi masih perlu ini. Kita tidak berani tinggalkan yang lama. Kita tidak berani melangkah dengan iman. Kita tidak berani. Kita lihat-lihat dulu situasinya, kondisinya, kemungkinan-kemungkinannya. Kita lihat dulu. Bartemius tidak. Sekali lagi, Bartemius tidak.
Dahsyat kan Bartimius? Hebat kan Bartimius? Kehebatan Bartimius ini dilanjutkan. Coba perhatikan. Coba kita perhatikan ayat 51. Ayat 51. Tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawab Bartimius? Coba lebih jelas, 1, 2, 3. Apa? Rabuni. Rabuni. Saudara, Yesus itu pada waktu itu masih statusnya diakuin orang adalah rabi. Rabuni berasal dari bahasa Aramik untuk menunjukkan sebutan itu sama kepada Tuhan. Murid-muridnya dalam Yohanes 20 ayat 16, Yohanes 20 ayat 16, setelah Yesus bangkit, baru berani berkata Rabuni setelah dia melihat kebangkitan itu. Tapi Bartimius belum lihat bangkit, belum lihat apa, tapi berani memberikan pernyataan. Tidak berhenti pernyataan imannya. Rabuni. Mengagumkan sekali. Peristiwa ini menempelak murid. Sehingga murid-muridnya kagum dengan Bartimius. Terutama sekali Petrus. Petrus kagum sekali. Hebat Bartimius ini. Kita baru kemudian mengakui dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Tapi Bartimius jauh sebelumnya. Makanya Petrus ngomong dengan muridnya bernama Markus. Kus, tolong tulis ya peristiwa Bartimius itu. Imannya dahsyat, Kus. Markus tulis. Sebetulnya Injil Markus itu Injil Petrus. Jadi kalau saudara ditanya mana Injil Petrus, ya Injil Markus itu. Karena Markus adalah murid dan sekaligus sekretaris daripada Petrus. Dia tuliskan semua kesaksian Petrus. Sebelum murid yang ada. Jadi keadaanmu, posisimu, kelemahanmu, kekuranganmu tidak jadi halangan. Engkau jadi pahlawan iman. Amin. Berikan pernyataan iman. Apalagi kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita dengan pandemi ini. Satu-satu yang akan menyelamatkan kita adalah apa? Iman. Iman yang membuat aku mendapat keselamatan yang kekal. Dengan iman juga aku akan beroleh keluar daripada masa pandemi ini. Amin. Kita pasti keluar. Iman. Karena itu Yesus berkata, apa? Coba apa saudara? Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Mestinya kan dia minta sembuh. Sini, aku jamah matamu. Aku tumpang tangan dengan engkau. Sembuh. Tidak. Orang ini tidak perlu jamahan, tidak perlu tumpang tangan. Orang ini imannya dahsyat. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di sini memakai kata sesoken. Sesoken. Tidak terbatas dengan keselamatan. Keselamatan terbebas dari beban dari secara lahiriah. Tapi juga sekaligus batinia. Kehidupan yang kekal. Pergilah. Imanmu. Imanmu. Sekali lagi apa? Imanmu. Iman inilah yang sungguh mengagumkan. Dari situlah Bartimius begitu dikenal. Kita terlalu simpel menafsirkan peristiwa Bartimius. Terlalu parsial.
hanya Bartimius buta lalu melihat. Bukan. Maksud kerangka secara keseluruhan. Tidak boleh lepas dari konteks. Imanmu. Yang dihargai Yesus kepada Bartimius apa? Permohonannya. Bukan, imannya. Sanggup memberikan pernyataan. Tidak pernah gentar, berani. Imanmu menyelamatkan. Mari kita renungkan ini. Kita belajar kembali. Bagaimana sikap Bartimius. Kita dihadapkan pada zaman yang baru. Pada tantangan yang baru. Untuk tidak menyembunyikan lagi iman kita. Kita harus berani menyatakan iman kita. Amin. Tidak usah takut. Mati itu semua sudah ada bagian. Tetapi kemana engkau setelah mati? Itu yang menjadi pernyataan. Ya, makin hari saya makin percaya. Apa yang kita iman ini adalah benar. Satu sisi, saya ingin kasih pemikiran sedikit. Tetangga kita sering berkata, kitab suci kita ini sudah dipalsukan. Sekali lagi, kitab suci kita ini sudah dipalsukan. Tapi untuk membenarkan keyakinannya, dia masih mengutip kitab suci kita. Katanya sudah dipalsukan, tapi masih dikutip untuk meyakinkan kebenarannya. Karena itu saya anjurkan orang Kristen, jangan kutip kitab suci orang lain untuk meyakini kebenaran kita. Alkitab kita enough, cukup. Amin. Tidak perlu kutip-kutip orang lain. Tanpa dukungan orang lain tidak. Alkitab kita cukup. Cukup. Untuk menyatakan keyakinan kita. Kebenaran daripada yang kita imani.